Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Masih dalam suasana berduka, cahaya hati Indonesia hadir di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Berduka atas musibah yang menimpa saudara-saudari kita yang ada di Sumatera, baik Sumatera Barat, Aceh maupun Sumatera Utara, dan juga beberapa pulau ya, yang mungkin khususnya di Pulau Jawa yang kemarin juga sudah mulai beberapa wilayah Jawa Barat, saya dengar sudah ada juga Jawa Timur juga. Kemarin saya dari sana, dari Sumatera Barat, Masya Allah Ibu, di daerah Palambayan itu jangan Ibu Bapak bayangkan bahwa itu seperti banjir biasa. Yang terjadi adalah banjir bandang yang menghancurkan rumah yang ada di sana. Itu dari segala penjuru air bah dari atas gunung sampai ke bawah. Korban jiwanya mungkin sampai sekarang masih banyak yang belum ditemukan karena lumpurnya saja saya coba injak itu sudah masuk ke dalam sepatu bot saya. Masih banyak jenazah yang belum ditemukan. Makanya kami berharap untuk selalu bergandengan tangan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kajian kita adalah bicara mengenai mulut bisa berbohong tapi tangan dan kaki tidak. Artinya buktinya tidak. Untuk itu langsung sama-sama kita dengarkan kajian bersama dengan guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Randy Tanjung. Silakan Ustadz Fadl. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan berkah. Host kita Bapak Ustadz Abdul Khalik mudah-mudahan sehat, istiqomah dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu sehat Ibu? Alhamdulillah. Di dalam kehidupan kita sehari-hari ada beberapa tipe manusia. Yang pertama ada yang diberikan petunjuk ataupun nasihat, dia mau menerima tapi dia tidak mau mengerjakan. Ada. Yang berikutnya ada yang diberikan petunjuk, diberikan nasihat, dia menerima namun dia mau melakukannya. Alhamdulillah. Ada juga yang diberikan nasihat petunjuk, dia tidak mau menerima dan tidak mau mengerjakannya. Betul? Yang parah yang keempat, ada yang diberikan nasihat, diberikan petunjuk, dia tidak mau menerima, sekaligus dia malah balik memarahi kita. Ada nggak kayak begitu? Sampai ngomong, jangan coba-coba nasihatin gue deh. Lu aja belum benar, betul nggak kayak begitu? Jangan coba-coba ngomongin rumah tangga saya. Belum tentu kamu juga rumah tangganya betul. Ada nggak yang kayak begitu? Jangan suka ngomongin gue deh, pokoknya urus aja dirimu sendiri. Ada yang kayak begitu? Begitu juga ini terjadi sejak zaman Nabi Soleh ketika itu. Di mana kaum Samud diberikan petunjuk oleh Allah. Di dalam surat Fussilat ayat 17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ketika itu diberikan nasihat petunjuk kepada kaum Nabi Samud, akan tetapi kaum Samud ketika itu dia menolak atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mempercayainya ketika itu, malah dia mempercayai akan kebutaan, kesesatan.
dan Allah membinasakan mereka dengan memberikan yang namanya petir ketika itu sebagai azabnya. Tapi kata Allah di dalam ayat Fussilat ayat 18 dikatakan wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dari mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran penting bagi kita. Di kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita ketika kita mendapati petunjuk, mendapati hidayah, diberikan nasihat oleh orang lain, bagaimana caranya supaya hati ini bisa menerima tanpa kita bisa melihat siapakah yang berbicara. Selagi itu baik untuk kita, selagi itu benar yang disampaikan, maka terimalah dengan lapang dada. Alhamdulillah. Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwasanya unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang ia bicarakan, akan tetapi jangan melihat siapa yang berbicara. Artinya kita bisa di dalam kehidupan kita sehari-hari kita belajar, ketika kita mendapati nasihat, nasihat itu mungkin baik untuk kita, maka kita terima itu. Mungkin ibu, bu, mungkin dinasihatin suaminya, mungkin kita nggak ngena, mungkin kita ngeyel ya bu ya. Dinasihatin orang tua kita, mungkin kita tidak mau terima. Giliran tetangganya yang ngomong, nyelekit di hati. Sakitnya tuh ya Allah. Gimana bu kalau sakit bu? Ketika dibicarakan sama teman kita, mungkin ditegur dengan teman kita, mungkin itu mengena. Berarti hidayah ketika itu datang, kita pikirkan bahwasanya mungkin inilah cara Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Ditegur oleh suaminya, kita tidak kena. Ditegur oleh orang tua kita, kita tidak masuk dalam hati kita. Akan tetapi ada teman kita yang menasihati kita, tanpa kita melihat bagaimana kehidupannya, tanpa kita melihat bagaimana dia menyampaikan itu semua, yakinlah bahwasanya itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan kita timbul dalam hati kita adalah mau menerima dan juga mau menjalankan itu semua. Alhamdulillah. Bu, kalau kita yakin hidayah itu dari Allah lewat wasilah siapapun, insya Allah kita mau menerima. Betul gak? Dan ujian yang terjadi saat sekarang ini, kita turut prihatin sekaligus berdoa atas musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita, khususnya di wilayah Sumatera. Kita mendoakan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran dan ganti segera. Allah memberikan ketabahan bagi saudara-saudara kita yang terkena musibah. Setiap yang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmah di balik itu semua. Betul nggak Bu? Ketika kita dalam keadaan kondisi apapun, disitulah muncul bagaimana ujian, apatah itu cobaan, bahkan azab yang Allah turunkan kepada kita. Bagaimana kondisi kita saat sekarang itu. Ketika kita mendapati musibah, mendapati bencana, saat sekarang ini kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka musibah yang terjadi itu adalah ujian yang Allah berikan kepada kita untuk menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bu, ibu punya anak. Anak ibu sekolah, anak ibu kalau mau naik kelas kira-kira ikut ujian enggak? Ikut. Kalau seandainya mau naik kelas maka harus menghadapi ujian. Kalau seandainya dia pengen naik kelasnya maka harus berhadapan dengan ujian. Ini mah jangan sampai ujian kagak mau, naik kelas mau. Naudzubillahi min. Maka ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman itu merupakan ketika musibah bencana yang terjadi kepada hamba-hambanya yang beriman, itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah untuk menaikkan derajatnya. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya, ketika musibah bencana itu terjadi,
dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi musibah itu adalah teguran baginya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya lagi, ketika musibah bencana itu terjadi, dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa dilakukan, maka itu bukan hanya teguran melainkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika bencana terjadi, musibah itu terjadi, di mana posisi kita saat sekarang ini? Ketika kita beriman kepada Allah, ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa larangan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan musibah yang terjadi ini menjadi ujian bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Randy Tanjung. Bu, ujian Allah berikan kepada kita baik untuk orang-orang yang beriman, termasuk kita, ya, orang-orang yang saat ini mungkin sedang belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Ada yang dapatnya musibah itu berupa ujian, ada juga musibah itu dimaknai sebagai teguran, ya, tergantung bagaimana sikap dan perilaku kita sehari-hari. Baik. Saya tidak akan memberikan kesempatan pertanyaan pada ibu-ibu semuanya, tapi nanti setelah ini saya akan lempar ke ibu-ibu, tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dan kita akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee tentunya, hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Bu, mau dapat hadiah enggak? Nanti jawab pertanyaan saya, yang bisa dapat 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee dipotong pajak. Pertanyaannya gampang, nanti unjuk tangan ya Bu. Surat apa yang dibahas di episode kali ini? Silakan Ibu. Ya Ibu silakan. Silakan ke depan Bu. Ini mic-nya, ya Ibu, siapa namanya Ibu? Ibu Salbia. Ibu Salbia, pertanyaannya saya ulangi, Ya. Surat apa yang dibahas di episode kali ini? Surat Fussilat. Surat Fussilat, betul nggak Bu? Alhamdulillah, Ibu dapat 1 juta rupiah. Terima kasih Pak Ustadz. Dari Luwak White Coffee, tapi jangan lupa dipotong pajak. Terima kasih. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama.